Dengan adanya pagar laut, kok sepertinya Tuhan mengatakan dukung terus Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Kenapa kok begitu kesimpulan kita akhirnya? Dan ini menjelaskan juga mungkin kenapa Anies Baswedan itu begitu dijegal untuk menjadi presiden. Bahkan untuk menjadi gubernur pun Anies Baswedan tak dibolehkan oleh yang namanya oligarki. Dan itu menjelaskan kepada kita, kepada para pendukungnya, kita harus tambah militan kepada Anies Baswedan. Karena perbuatan dia sendiri itu dibuktikan, diperjelas, dicerahkan kepada kita oleh Yang Maha Kuasa dengan pagar laut. Dengan apa sebenarnya korelasinya? Kita kan kadang-kadang tak ngeh bahwa ada tanda-tanda dari langit. Dukung terus orang ini. Orang ini yang bisa membuat Indonesia lebih baik. Apakah Prabowo tidak akan bisa membuat Indonesia lebih baik? Mulai timbul keraguan orang dengan masalah pagar laut. Kenapa? Apa hubungannya? Pagar laut ini membuat degradasi kepercayaan masyarakat yang mulai tumbuh kepada Prabowo, akhirnya hancur oleh pagar laut ini. Dan kenapa pula saya katakan langit menyuruh kita terus mendukung Anies Baswedan untuk menjadi presiden? Mana tahu kepercayaan kepada Prabowo gara-gara pagar laut ini jatuh sejatuh-jatuhnya. Tuhan sudah menjelaskan kepada kita bagaimana Soeharto yang kuat, sangat ditakuti. Jatuh hanya dalam waktu seketika. Itu Soeharto. Kekuatan dia diakui dunia. Apalagi Prabowo sekarang yang katanya lagi disetir-setir dari belakang. Dan ini nampak dan nyata sekali pada pagar laut. Tapi apa sih hubungannya pagar laut dengan reklamasi? Ini terjun ke lapangan juga itu modus pengembang mengkapling-kapling laut tadi sangat jelas. Hal ini mengingatkan kita pada kasus reklamasi di pantai utara Jakarta yang dilakukan juga oleh Aguan dan sejumlah pengembang lainnya. Pada waktu itu reklamasi tersebut juga mengundang protes dari para nelayan dan para aktivis. Ya, ini terjadinya di pantai utara Jakarta. Dan pada waktu itu calon gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini yang mereka bersama dengan para aktivis menentang ini dan jadi janji kampanyenya kalau menang itu akan dibatalkan reklamasi itu. Dan benar saja setelah Anies Sandi terpilih menjadi gubernur Jakarta, izin reklamasi 13 pulau di pantai utara Jakarta itu dibatalkan sesuai dengan janji kampanyenya. Nah yang menarik ini ya berkaitan dengan reklamasi itu nilainya juga gak kalah gede ini. Anggota DPR Daniel Johan pada waktu itu memperkirakan keuntungan para pengembang di pulau reklamasi itu bisa mencapai 516 triliun. Ini gede banget ya, ini karena nilai pada tahun 2017. Heru Subeno menjelaskan dengan rinci. Apa hubungannya? Orangnya rupanya sama. Yang dicabut izinnya oleh Anies Baswedan itu orangnya itu juga. Sekarang yang memagar laut itu juga. Itu juga orang kemarin itu yang menjegal Anies Baswedan. Yang membuat Anies Baswedan bahkan menjadi gubernur. Mencalon menjadi gubernur pun tak bisa. Artinya apa? Mereka sudah dikoordinasikan. Partai-partai politik dan pejabat elit-elit sudah di bawah koordinasi mereka. Apa artinya lagi? Tuhan menjelaskan kepada kita. Anies Baswedan dengan caranya sendiri berhasil menghabisi itu. Menghabisi orang-orang yang zolim kepada rakyat. Dan kemudian diteskan lagi sekarang. Dengan kenyataan yang sama. Setelah Prabowo dimenangkan oleh rakyat. Tiba-tiba mencuat, meledak kasus ini. Pertanyaan kita, siapa yang meledakkan kasus ini? Apakah para aktivis saja? Kalau tidak ada izin dari Yang Maha Kuasa, tak akan tercium pun tidak kasus seperti ini. Tak akan tercium rekayasa-rekayasa untuk penjagalan Anies selama ini. Inilah tujuannya. Tuhan menerangkan dengan kasat mata kepada kita. Karena inilah cukong-cukongnya. Inilah dalangnya yang membuat Anies Baswedan tak bisa maju. Tak bisa menang di presiden. Bahkan untuk mencalon gubernur pun tak bisa. Dijelaskan secara gamblang kepada Tuhan. Tuhan meledakkan kasus ini untuk menjelaskan kepada kita. Dukung terus ini orang ini. Orang ini sudah terbukti. Ini contohnya lagi. Prabowo gampang menyelesaikan pagar laut. Kan itu yang dikatakan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Orang ini yang cocok ya kalian pilih untuk jadi presiden nanti. Kalau seandainya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Prabowo jatuh gara-gara pagar laut. Jangan-jangan ini menjalannya oleh Yang Maha Kuasa untuk berjalan seperti itu. Skenario dari langit barangkali seperti itu. Trust. Untuk diketahui, pemerintahan itu bisa kuat karena trust dari rakyat. Trust kepada Prabowo kan 58%. Ditambah lagi kemarin ada penggiringan sedikit banyaknya oleh badan survei bahwa tingkat kepuasan kepada Prabowo selama 100 hari itu 84%. Lah bingung kita.
Kok bisa puas begitu? Menyelesaikan pagar laut aja, menaikkan PPN kemarin itu, sampai-sampai Prabowo harus mengatakan sendiri untuk menurunkan, untuk menunda kenaikan PPN yang untuk rakyat. Sementara harga-harga sudah naik gara-gara diumumkan itu. Puaskah masyarakat gara-gara naik harga itu? Pertanyaan-pertanyaan ini menggunung. Kemudian pagar laut dengan power seorang presiden, sampai sekarang ada pula menterinya yang membaleo kepada dia. Puaskah masyarakat dengan cara-cara seperti itu? Tidak 84%, kawan-kawan. Berbeda itu. Cara survei itu mengatakan begitu. Alasannya apa? Coba kita teliti sekarang. Kemudian makan siang, makan bergizi gratis, yang anggarannya betul-betul mepet begitu. Puaskah masyarakat begitu? Komplain dari anak SD bagaimana? Jadi artinya semua peristiwa-peristiwa tersebut, baik reklamasi yang berhasil dicabut Anies Baswedan tanpa gembar-gembor, sementara pagar laut hebohnya setengah mati, tapi ada yang membaleo. Artinya apa itu? Susah bagi rakyat mempercayai bahwasanya akan tuntas seperti cara Anies Baswedan. Dan siapa yang meledakkan itu? Kok sama? Orangnya sama. Reklamasi dengan pagar laut kok sama dibuat oleh Yang Maha Kuasa? Kok diledakkannya sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu menggunung kepada kita. Kemudian ada kesimpulan setitik kepada kita. Terus dukung Anies Baswedan ini. Mana tahu Prabowo bisa-bisa jatuh gara-gara pagar laut. Kalau dia tidak bisa menuntaskan seperti Anies Baswedan, rakyat akan melihat 58% itu angka dari mana sebenarnya. Tapi kalau seandainya Prabowo berhasil, memang kita akui 58% rakyat memilih dia. Tapi kalau tidak berhasil secara tuntas, tas, karena kasus ini bisa-bisa merajalela di seluruh Indonesia ini, orang akan melihat kepada Anies Baswedan. Bagi kita pendukung Anies Baswedan, tetaplah terus mendukung, menjadikan yang namanya Anies Baswedan itu menjadi presiden sebagai cadangan. Bukan Gibran, tapi Anies Baswedan sebagai cadangan. Mana tahu tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan ini jatuh seperti Soeharto dulu. Anies yang jadi pilihan, bukan yang lain. Terima kasih.